Jokowi perintahkan sikat KKB Papua, ini reaksi marah Benny Wenda. Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Presiden Interim Unit Liberation Movement for West Papua atau ULMWP Benny Wenda bereaksi marah. Perintah Jokowi untuk Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo keluar setelah Kepala BIN Daerah Brigjen TNI Igusti Putudani Karyanugraha gugur ditembak anggota KKB. Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, kata Jokowi. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Lanjut Presiden. Presiden Interim ULMWP Benny Wenda telah menyikapi perintah Jokowi. Berikut pernyataan lengkap yang dikutip sindonews.com Rabu 28 April 2021 dari situs ULMWP. Dengan terjemahan sebagai berikut, Presiden Interim menanggapi perintah keras Presiden Widodo di Papua Barat. Sebagai Presiden Interim Bangsa Papua Barat, saya mengeluarkan tanggapan ini atas perintah keras Presiden Indonesia Widodo di Papua Barat. Indonesia mencoba sekali lagi untuk melabeli tentara Papua Barat dan perjuangan rakyat Papua Barat sebagai penjahat dan teroris. Indonesia telah secara ilegal menginvasi dan menduduki negara kami selama hampir 60 tahun, menjadikan orang-orang saya melakukan genosida. Invasi dan pendudukan ilegal adalah tindakan kriminal. Genosida adalah tindakan teroris. Perlawanan terhadap ini sah dan perlu. Pertanyaan saya kepada Presiden Indonesia adalah siapa yang menginvasi negara kita? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita, dan anak-anak? Siapa yang telah membuat lebih dari 50.000 warga sipil mengungsi sejak Desember 2018 yang menyebabkan kematian ratusan orang lagi? Jelas bahwa negara Indonesia adalah kelompok teroris yang beroperasi di tanah saya. Kami tahu apa yang akan ditimbulkan oleh perintah ini. Lebih banyak pembunuhan, lebih banyak penyiksaan, lebih banyak penderitaan rakyat saya. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mendesak pemerintah untuk menghancurkan mereka dulu. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti. Ini adalah melintas yang menyebabkan penyiksaan dan pembunuhan Pastor Yeremia Zanambani tahun lalu. Sikap inilah yang mengakibatkan 3 pria dipukuli hingga meninggal dunia di seluruh rumah sakit pada Februari tahun ini. Itu sebabnya Amnesty Indonesia sudah mengutuk pembicara tersebut. Dalam 24 jam terakhir, kami mendapat laporan bahwa orang-orang meninggalkan desa untuk mengantisipasi tindakan keras tersebut. Helikopter dikerahkan ke desa-desa mengingatkan saya tentang apa yang terjadi pada tahun 1977 ketika saya masih kecil. Presiden Widodo, Anda mengakui bahwa sedang terjadi perang di Papua Barat. Mengapa Brigadir Jenderal ditempatkan di sana jika tidak ada perang? Mengapa Anda mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru dalam 3 tahun terakhir? Kami tidak berbicara tentang kelompok atau geng kriminal. Kami berbicara tentang kombatan dalam perjuangan pembebasan nasional untuk mengusir penjajah ilegal. Tentara Papua Barat sedang mempertahankan kemerdekaan kami, hutan kami, gunung kami. Sayap militer perjuangan Papua Barat bukanlah kelompok kriminal. Ia berkomitmen untuk mengikuti hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata tidak seperti negara Indonesia. Presiden Indonesia harus segera menarik militer dari Papua Barat. Pasukan dan helikopter Anda tidak melakukan apa-apa selain menimbulkan ketakutan pada wanita dan anak-anak di desa. Pasukan pendudukan Anda adalah teroris, mengintimidasi dan melecehkan orang-orang Papua Barat di setiap sudut jalan. Anda harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke Papua Barat, sesuai dengan permintaan 84 negara internasional untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Alih-alih bereaksi dengan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut, Anda harus duduk bersama saya, Presiden hingga Presiden, dan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik kita secara damai. Kekuatan militer tidak dapat menyelesaikan masalah berusia 60 tahun ini. Hanya referendum yang dimediasi internasional yang bisa. Untuk kebaikan rakyat saya dan untuk kebaikan rakyat Anda, mari kita duduk dan menemukan solusi yang adil yang akan bertahan selamanya. Benny Wenda, Presiden Sementara, Pemerintahan Sementara ULMWP. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan keras kepada pasukan TNI dan Polri untuk menggempur wilayah pertahanan teroris yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Papua di Kabupaten Puncak.
Diketahui dalam serangan yang dilancarkan pada Selasa 27 April, sebanyak 5 teroris Papua dikabarkan tewas tertembak. Karena itu, penanggung jawab politik OPM TPNPB, Romanak Jeffrey, meminta pemerintah Indonesia mengurungkan niatnya untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua. Pernyataan keras Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Susatyo mendapat respon dari teroris Papua yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Ia menjelaskan bahwa OPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua. Ia juga mengajak pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Konflik bersenjata antara TPNPB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama, yaitu OPM dan NKRI. Katanya dalam keterangan tertulisnya Selasa 27 April. Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mengurungkan niatnya mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua. Menurut dia, hal tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi bangsa Papua, sambungnya. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MRP, seluruh bupati se-Papua dan Papua Barat, organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua. Ia berharap pemerintah daerah Papua dan Papua Barat bersama lembaga masyarakat sipil secara bersama-sama mengeluarkan statement politik untuk menolak operasi militer di Papua. Dan selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintah Republik Indonesia secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik dan aktor utama konflik di tanah Papua, katanya seperti dilansir Pojok 1. Menurutnya, konflik bersenjata di tanah Papua hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional yang demokratik dan bermartabat antara OPM dan NKRI. Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Susatyo meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis teroris Papua. Menurutnya, aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan hak asasi manusia bisa dibicarakan belakangan. Pernyataan ini disampaikan Bamsud itu merespon insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putudani Karyanugraha oleh KKB kelompok Lekagak Telengen di Boga, Kabupaten Puncak, Papua hingga meninggal dunia. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian, kata Bamsud dalam keterangannya Senin 26 April. Aparat TNI, Polri, serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa, tegasnya.